Selamat pagi teman-teman, senang sekali kita masih dapat berjumpa untuk belajar di pertemuan hari ini. Pada pertemuan kemarin, kita sudah banyak membahas mengenai pecahan dan juga operasinya. Kita juga sudah mengenal mengenai bentuk desimal. Pernahkah kalian menjumpai bilangan desimal yang semacam ini? Jadi, banyak digit yang ada di belakang koma. Tentu sudah sangat familiar ya. Menurut kalian, bisakah kita mengubah bilangan-bilangan tersebut menjadi lebih ringkas dengan semaksimal mungkin tidak mengubah nilai asli dari bilangan tersebut? Kira-kira bisa tidak ya? Inilah yang akan kita pelajari pada bahasan pertama hari ini, yaitu mengenai aturan pembulatan. Nah, sebelumnya kita harus mengingat mengenai aturan pembulatan, ada 4 aturan di mana jika kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Jika sama dengan 5 pada angka genap maka dibulatkan ke bawah. Jika sama dengan 5 pada angka ganjil maka dibulatkan ke atas. Nah, mungkin masih bingung ya, apa itu lebih dari 5? Apa yang harus kita lihat? Angka 5 itu patokan dari mana? Nah, kita perhatikan pada contohnya langsung ya. Sebelumnya kita juga harus memahami bahwa pembulatan itu dapat dilakukan pada suatu satuan terdekat atau sesuai dengan nilai tempat yang kita inginkan. Misalnya ke satuan terdekat. Jadi langkah pertama kita tandai dahulu angka yang menempati nilai satuan. Nah, selanjutnya yang kita perhatikan bukan angka 3, tetapi angka yang berada di sebelah kanannya atau angka setelahnya. Dalam hal ini ada angka 2. Angka 2 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi hasil pembulatannya adalah 3. Jadi ketika 3,2348 sekian ini dibulatkan ke satuan terdekat, mendapatkan nilai 3. Maksud dari dibulatkan ke bawah itu adalah angka sebelum angka yang dihilangkan. Jadi sebelum angka 2 ke belakang ini kan ada angka 3. Angka 3 ini tetap. Ini yang dimaksudkan dengan dibulatkan ke bawah. Nah, angkanya tetap seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengenal pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi, ada 35,538 sekian. Kita tandai dahulu seperti tadi. Ini ada 3 yang menempati puluhan. Nah, di belakangnya ada angka 5. Pada aturannya tadi, jika sama dengan 5 dan angka sebelumnya ganjil, angka sebelumnya berarti angka 3. Angka 3 ini ganjil, maka dibulatkan ke atas hingga mendapatkan hasil 40. Nah, dibulatkan ke atas, jika tadi dibulatkan ke bawah itu tetap, dibulatkan ke atas itu ditambah 1. Jadi angka 3 ini ditambah 1 menjadi 4, di mana hasilnya adalah 40. Selanjutnya ke ratusan terdekat. Ini ada bilangan 536,54 sekian. Kita tandai seperti tadi, ditempati oleh angka 5. Kita perhatikan angka belakangnya. Ada angka 3. Angka 3 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan hasil pembulatannya adalah 500. Karena dibulatkan ke bawah. Jadi angka 5 tidak berubah atau tetap tidak bertambah dan tidak berkurang. Selanjutnya, setelah dari puluhan terdekat ke ratusan terdekat, kita akan mempelajari pembulatan ke ribuan terdekat. Dan ini ada bilangan 35.538,5 sekian. Masih sama, kita tandai
yang menempati ribuan. Nah, selanjutnya kita perhatikan angka di belakangnya. Dan ini ada angka 5. Untuk aturan angka 5, jika sama dengan 5 dan angka sebelumnya berarti angka 5 ini ganjil, maka dibulatkan ke atas. Dan diperoleh hasil pembulatan 36.000. Nah, pembulatan ke atas berarti ditambah 1 ya. Yang tadi dari 5 ditambah 1 menjadi 6. Seperti itu. Selanjutnya, ke puluh ribuan terdekat. Kita memiliki bilangan 531.543, sekian ini. Kita tandai dulu mana yang menempati puluhan ribu. Selanjutnya kita perhatikan angka belakangnya. Di sini ada angka 1. Angka 1 menunjukkan kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah. Dan hasilnya, nah ini, angka 3 ini akan tetap. Jadi tetap 530.000. Angka 3-nya tidak berubah. Selanjutnya yaitu pembulatan ke persepuluhan terdekat. Nah, sama seperti yang tadi, kita tandai dulu yang menempati 1/10. Nah, kita perhatikan angka belakangnya, yaitu ada angka 3. Angka 3 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah hingga dihasilkan 3,2. Nah, perhatikan angka 2 di sini tetap karena dibulatkan ke bawah, jadi tidak berkurang dan tidak bertambah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pembulatan ke perseratusan terdekat. Kita tandai terlebih dahulu. Sudah, selanjutnya kita perhatikan angka di belakangnya atau di sebelah kanannya. Ada angka 6. Angka 6 ini lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Nah, yang tadinya 421,74 sekarang menjadi 421,75. Angka 4 di sini bertambah 1. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu pembulatan ke perseribuan terdekat. Kita memiliki bilangan 35,538 sekian. Kita tandai dulu. Selanjutnya kita perhatikan angka di belakangnya, yaitu ada angka 5. Angka 5 ini jika sama dengan 5, angka sebelumnya genap, jadi angka sebelumnya ini genap, maka dibulatkan ke bawah. Ingat, dibulatkan ke bawah berarti tetap, maka hasilnya 35,538. Nah, tetap. Selanjutnya pembulatan ke persepuluh ribuan terdekat. Nah, sudah kita tandai di sini. Selanjutnya kita perhatikan angka di belakangnya. Ada angka 7. Ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, angka 5 di sini berubah menjadi angka 6. Oke. Nah, kita sudah belajar pembulatan mulai dari kesatuan terdekat hingga ke 1/10 ribuan. Jadi, bagaimana kesimpulanmu? Bisakah kita mengubah bilangan-bilangan tadi, bilangan yang memiliki digit banyak sekali di belakang koma menjadi lebih ringkas? Dan jawabannya adalah ya, bilangan-bilangan tersebut dapat dibulatkan. Selanjutnya, kita akan berlatih untuk menguji pemahaman kita mengenai pembulatan. Nah, di sini terdapat 3 operasi bilangan desimal. Nah, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebelum mengoperasikannya, silakan berlatih membulatkan bilangan-bilangan tersebut. Bulatkan pula hasil operasinya. Jadi mungkin nanti setelah 6.725 ini dikalikan dengan ini, nanti hasilnya pun juga kalian bulatkan. Nah,
hasil latihan ini silahkan dikerjakan secara mandiri terlebih dahulu. Selanjutnya kalian diskusikan dalam forum kelompok kecil. Jadi nanti kalian silahkan saling bertukar jawaban. Kan setiap anak ini bebas dalam pembulatannya. Jadi kan nanti kalian bisa menemukan jawaban yang bervariasi. Mungkin si A menemukan pembulatan ke 1/10 terdekat, mungkin si B ke per 100 ribuan terdekat. Jadi kita menemukan jawaban yang bervariasi. Selanjutnya, ini ada suatu kasus, yaitu Rina berbelanja ke swalayan dengan mengambil buah-buahan secara mandiri. Jadi kan ada ya, di swalayan itu kita mengambil buah-buahan nanti dihitung per yang kita ambil. Jadi tidak per kiloan seperti pasar tradisional seperti itu. Dari hasil penimbangan menggunakan timbangan digital, buah anggur yang ia ambil dihargai sekian, buah kelengkeng sekian, buah manggis sekian, dan buah apel sekian. Rina membawa uang Rp200.000. Sebutkan pecahan mata uang kembalian yang mungkin diterima oleh Rina. Nah, silahkan kalian selidiki dulu secara mandiri, kemudian nanti silahkan didiskusikan. Setelah kalian diskusi secara kelompok kecil, baru kita akan share jawaban kita di forum kelas nanti. Nah, ini untuk pembahasan pada aturan pembulatan. Selanjutnya kita juga akan mempelajari mengenai desimal berulang. Terima kasih.